Eh, Perkenalkan, nama saya Bagus Utomo, saya pendiri KPSI. Saya juga keluarga pasien dengan skizofrenia. Nah, pagi ini saya senang sekali bisa ketemu teman-teman, walaupun secara online ya, kita belum sempat bikin kopi darat nasional nih untuk bertemu dan berkumpul dengan teman-teman semua untuk sharing dan berbagi dukungan. Namun melalui sarana Zoom ini kita harap kita bisa saling mengenal terlebih dahulu dan kemudian nanti kalau udah saling mengenal kita bisa uh, mulai berjejaring dengan teman-teman yang lokasinya di tempat yang dekat dengan kita gitu sehingga upaya kita membangun komunitas dukungan orang dengan skizofrenia, orang dengan gangguan jiwa, dan keluarganya itu bisa tercapai tidak hanya secara virtual saja di dunia maya, tetapi juga bisa uh, terwujud di dunia nyata gitu. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Mbak Gita yang sudah bersedia menjadi narasumber nih untuk berbagi pengetahuan di acara Kopi Darat Online ini. Kemudian juga tim KPSI yang sudah menyiapkan event ini dan juga teman-teman yang sudah hadir di acara ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Kesehatan Jiwa 2023 dengan tema tadi mental health is a universal human rights. Artinya kesehatan jiwa itu adalah hak segala bangsa, hak segala manusia tanpa pandang suku, agama, ras, golongan, dan lain-lain ya. Jadi setiap manusia atau setiap warga negara di Indonesia berhak mendapatkan kesehatan jiwa, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang terbaik dan kemudian juga dukungan buat keluarganya. Karena itu kita sebagai konsumen kesehatan jiwa jangan ragu untuk mengakses layanan kesehatan jiwa mulai dari puskesmas, rumah sakit umum daerah, rumah sakit jiwa, atau rumah sakit swasta sekalipun demi mencapai kesehatan jiwa kita. Nah, terkait dengan hal ini masih banyak stigma yang terkait dengan masalah kesehatan jiwa, khususnya terhadap orang dengan gangguan jiwa, terhadap keluarganya, dan juga bahkan stigma ini melekat pada profesi uh, kesehatan jiwa. Contohnya psikolog, psikiater, perawat kesehatan jiwa, dan juga pekerja sosial yang menangani masalah kesehatan jiwa. Bahkan tempat di mana mereka dirawat pun juga mengalami stigma, yaitu rumah sakit jiwa. Nah, kali ini nanti kita akan bisa ngobrol dengan Mbak Gita, kita bisa berdiskusi satu sama lain bagaimana kita bisa mewujudkan nih cita-cita bahwa kesehatan jiwa itu hak semua warga negara, hak semua manusia ini, eh, dengan menjadikan kita sendiri sebagai bagian dari perubahan menuju ke sana gitu. Karena mewujudkan cita-cita kesehatan jiwa itu tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi membutuhkan upaya kita semua karena masalah kesehatan jiwa adalah kepentingan kita ya. Terutama nanti pada waktu nanti pemilu 2024 kita juga perlu kritis uh, memilih calon-calon yang bisa mewakili perjuangan kesehatan jiwa.
yang membantu kita menghapus stigma terhadap masalah kesehatan jiwa, terhadap gangguan jiwa. Itu sih yang ingin saya sampaikan. Dan jangan lupa bantu KPSI untuk menyebarkan edukasi kesehatan jiwa ini, baik secara online maupun kalau lagi konsul, misalnya ada teman konsul yang belum tahu tentang KPSI, ajak mereka untuk bergabung di media sosial yang kami miliki, yaitu di Facebook Group, ada Facebook Fanpage, ada Instagram, dan juga ada website yang bisa memberikan informasi yang update tentang berbagai masalah kesehatan jiwa. Di tahun ini sendiri kami juga memulai edukasi kesehatan jiwa tidak sebatas masalah skizofrenia aja, tapi kami juga ingin membantu teman-teman yang mengalami masalah kesehatan jiwa yang lain. Jadi ada isu-isu misalnya tentang kecemasan, depresi, tentang OCD dan sebagainya yang kita juga akan bahas sedikit-sedikit sesuai kemampuan kami di media sosial. Itu sehingga nanti awareness kesehatan jiwa itu tidak hanya isu skizofrenia tapi juga nanti akan bisa membantu teman-teman yang mengalami masalah kesehatan jiwa yang lain. Dan hari ini juga ada teman kita Rizky Dwinanto yang juga membantu KPSI untuk mengedukasi masyarakat di Kalimantan Selatan dengan bahasa Banjar ya. Itu itu adalah salah satu upaya kami KPSI untuk terus mengedukasi dan menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia melalui latar belakang budaya dan bahasa masing-masing. Semoga upaya kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran, kita semua diberi keberkahan, sehat, banyak rezeki dan juga senantiasa diberikan kemampuan untuk berbahagia dalam berbagai situasi kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih atas semua yang telah hadir hari ini. Selamat Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2023, kesehatan jiwa untuk semua. Salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Bagus untuk sambutannya. Salam sehat jiwa juga buat kita semua. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Pasti teman-teman juga udah pada pengen denger nih gimana sih kita supaya bisa sehat jiwa gitu ya. Oke, Mbak Gita langsung aja Mbak, tempat dan waktunya saya persilakan buat Mbak Gita. Halo, selamat pagi eh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya kita apa ya, sedikit gerakan mungkin. Bisa teman-teman open mic sama open video, open cam. Mungkin sama-sama kita saling ini yuk, saling ngasih yel-yel salam sehat jiwa gitu ya. Gimana? Gimana tuh Mbak? Iya, iya, salam Gimana sehat ya? jiwanya Mbak. Hmm, Salam sehat jiwa gitu ya. Gini atau Gini, begini, enakan. gini, Salam gini. sehat jiwa. Yes, gitu ya. Oke. Oke, Oke, oke. semuanya ayo di off Ini cam dulu. dulu. Yes, oke. Jadi gini Satu, dulu ya. dua, tiga. Open cam, open mic. Tampilkan wajah-wajah kalian. Satu, Oke. dua, tiga. Tiga. Salam sehat Salam jiwa. sehat jiwa. Jiwa. Yes. Yes. Sekali lagi, satu kali lagi. Sekali lagi, belum kompak, belum kompak. Kompak. Satu, dua, tiga. Salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Yes. Yes. Nah, Oke, tepuk tangan buat kita semua keren nih. banget. Terima kasih rekan-rekan. Sudah sarapan hari ini? Sudah sarapan semua? Ya, Alhamdulillah sudah
Gimana, Bu? Saya udah. Sudah, alhamdulillah, syukurlah. Siapa yang belum sarapan? Boleh sambil kita duduk-duduk, ngopi-ngopi. Namanya kopi darat ya. Sudah, nasi lodeh. Ngemil-ngemil silakan, boleh. Ngemil bakwan juga boleh. Ngemil bubur, nasi padang juga boleh. Eh, Perkenalkan, saya Gita Bahagiastri. Saya psikolog. Saya juga berkecimpung juga sebagai volunteer di KPSI berapa tahun yang lalu. Ini saya kembali lagi, pengen aktif lagi dengan KPSI, pengen ketemu lagi dengan rekan-rekan semua. Saya psikolog klinis, saya dari Happy Clinic. Saya mendirikan suatu layanan psikologi, konsultasi psikologi, namanya Happy Clinic. Tapi kebanyakan saya mengambil banyak kasus untuk depresi, trauma, skizofrenia sebagai komplementer ya, konsultasi pelengkap. Karena pasti yang lebih penting adalah pengobatan psikiatri untuk pengobatan skizofrenia. Hari ini perkenalkan saya mau presentasi tentang emotional first aid. Kelihatan? Kelihatan ya. Kalau ada pertanyaan, silakan boleh ditulis di kolom chat, tapi nanti akan ada sesinya kita tanya. Oke, emotional first aid. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, apa yang pertama kali terlintas saat kita dengar kata-kata emotional first aid? Ini ada gambar tas, ada gambar first aid kit. Apakah ini sama sama pertolongan psikologis kalau kita lagi jatuh? Saya mau tanya dulu sama Bapak, Ibu, dan rekan sekalian. Apa yang terjadi saat kita terjatuh? Bapak, Ibu pernah jatuh sebelumnya? Jatuh. Pernah dong. Kalau nggak pernah jatuh, robot dong. Kita pasti pernah jatuh ya. Entah waktu kecil, waktu remaja, atau dewasa. Apa yang terjadi saat kita terjatuh? Saat kita terjatuh biasanya ada luka ya. Biasanya di sini ada gambarnya, ada anak kecil yang baru saja terjatuh. Di sini ada orang dewasa di sampingnya yang akhirnya membantu anak tersebut dibersihkan lukanya, dibalut lukanya, diobati. Apa yang terjadi, Bapak dan Ibu, kalau Anda uh, terjatuh secara psikologis, secara emosional? Kalau Anda terjatuh kan biasanya mendapat penanganan P3K ya. Tapi kalau Anda terjatuh secara emosional, apa yang terjadi? Ada yang bisa menjawab? Bila Anda terjatuh secara emosional atau psikologis, kadang-kadang apakah ada yang membantu? Biasanya langsung datang membantu. Kadang-kadang tidak selalu. Kenapa? Karena saat kita terjatuh, orang lain tidak bisa lihat. Dan orang lain tidak bisa lihat luka yang ada di dalam diri kita. Kalau Anda terjatuh, Anda ada luka di tangan atau di badan, orang lain bisa melihat. Sedangkan luka secara emosional, luka secara psikologis, ada di dalam sini. Ada di dalam sini, tidak terlihat. Kelihatan yang baik-baik saja, tapi mungkin di dalamnya sini banyak. Sudah banyak baret-baret. Emotional first aid ini dianalogikan seperti pertolongan pertama saat berhadapan dengan situasi yang sulit atau keadaan yang nggak nyaman atau bahkan krisis yang membuat individu secara emosional kewalahan. Tapi yang saya jelaskan di sini, dukungan seperti apa, dukungan emosional first aid ini tidak bisa menggantikan pengobatan ke dokter. Tetap aja perlu dirujuk ke dokter, tetap aja perlu konsultasi ke psikiater, tetap aja perlu konsultasi ke psikolog ataupun fisioterapi ataupun yang sesuai dengan penyakitnya. Sama kan seperti kalau kita jatuh atau sakit, kalau ternyata lukanya terlalu dalam, dan itu lebih dari 2 minggu, masih sakit, pasti akan dirujuk ke dokter. Begitu juga dengan emotional first aid. Ini adalah bentuk dukungan pertama saat individu pertama kali terjatuh. Terjatuhnya seperti apa? Bisa macam-macam. Bisa kayak penolakan,
merasa diejek oleh teman, merasa baru putus cinta, merasa baru apa ya, dapat nilai jelek di sekolah untuk pelajar ataupun untuk karyawan, mungkin dia habis dimarahi oleh bos atau merasa dianggap tidak pekerjaannya tidak layak. Saat dia merasa terjatuh, ada tuh bentuk dukungan yang bisa kita berikan. Bila Anda adalah caregiver ataupun orang lain yang bisa memberikan dukungan, mungkin perlu memahami bentuk-bentuk dukungan seperti apa yang bisa kita berikan. Sebelum kita memberikan dukungan, saya yakin rekan-rekan di sini umumnya adalah rekan-rekan yang sudah banyak memberi dukungan bagi orang lain. Memberi dukungan bagi keluarganya, pada istrinya, bapaknya, anaknya, ataupun kepada memang kliennya, ataupun kepada orang yang pasien ya. Saat kita membantu orang lain, juga jangan lupa, ini juga harus dalam keadaan sehat, nyaman, dan tenang. Anda belum dalam keadaan tenang, mungkin ini bisa mempengaruhi diri Anda saat Anda ngasih dukungan. Ibaratnya gini ya, kita ngasih uluran tangan, tapi kitanya masih jalannya masih belum goyah, ini akan bisa sulit gitu. Tapi kalau Anda walaupun Anda belum bisa berdiri tegak sepenuhnya, tapi Anda masih bisa berdiri lah setengah-setengah gitu, tapi masih bisa kok ngasih bantuan buat orang lain. Asalkan saat Anda mengulurkan tangan, kasih tangannya yang firm, yang tenang. Ibaratnya gitu ya analoginya ya. Jadi dalam keadaan Anda mau membantu orang lain, Anda juga harus memastikan bahwa Anda cukup tenang. Kalau belum tenang, bisa lakukan relaksasi terlebih dahulu. Bisa tarik nafas yang dalam. Bisa berbicara dengan tenang. Bisa cukup. Bisa juga merasa, kalau masih merasa belum tenang, tetap aja pastikan bahwa Anda yakinkan diri bahwa saya lagi aman. Tenang. Kalau ada kata-kata orang lain ini malah menyinggung perasaan saya, berarti saya mungkin perlu time out dulu, waktu dulu. Jadi saat Anda membantu orang lain, pastikan Anda berbicara dalam keadaan tenang, calm. Kadang-kadang kan begini ya, kadang-kadang ada individu merasa, oh ini kan orang dengan gangguan jiwa, ya nggak apa-apa ya, saya teriak-teriak aja, saya bentak-bentak ya. Padahal saat Anda bentak-bentak, Anda menghabiskan energi Anda sendiri. Yang mana orang yang Anda bantu mungkin malah tidak merasa terbantu, malah merasa dimarahi, malah merasa tidak enak, nyaman. Jadi saat Anda mau memberikan dukungan, ketika Anda berbicara dengan tenang, volumenya tenang, Anda tenang, sikapnya juga tenang. Persiapkan diri juga kalau ternyata orang yang Anda mau bantu ini menolak bantuan Anda. Jadi pertama kita udah siap-siap dulu secara mental nih. Kalau dia nolak, kita juga tahu bahwa, oh, kok aku merasa nggak nyaman ya kalau nanti ternyata ditolak. Nah, berarti kan Anda harus mempersiapkan diri secara mental. Ya, dan yang perlu juga diwaspadai adalah harus amati terlebih dahulu, jangan atau masuk dan mencampuri. Kita lihat dulu kira-kira keadaannya seperti apa. Apakah orang ini perilakunya seperti apa, situasinya seperti apa. Kasih waktu bagi diri Anda untuk observasi. Lalu berikan pertanyaan sederhana. Gimana saya bisa bantu Anda? Kalau kepada keluarga, gimana saya bisa bantu kamu? Kepada teman, gimana saya bisa bantu kamu? Sebelum masuk, kadang-kadang kita perlu ada yang namanya first aid, namanya emotional first aid. Perlu look dulu, kita ngelihat dulu, observasi dulu apakah kebutuhan yang terpenuhi atau tidak. Jangan sampai katakanlah kita mau bantu dia, kita mau ayo dong kamu cerita dong. Padahal dia ternyata sudah 2 hari tidak tidur, ataupun dia ternyata sudah 3 hari hausan, masih kekurangan minuman, makanan. Kita juga perlu tahu bahwa ini kebutuhan dasar dia apakah juga keimanannya. Nah, kadang kita mau memberi bantuan, tapi ternyata orang ini
kita masih di rumahnya masih dipasung, masih rumahnya ataupun dia masih tidak diberi makanan, ini kan juga kebutuhan yang harus kita perhatikan dan menjadi prioritas terlebih dahulu. Dan juga bila ada indikasi, kita udah ngeliat nih observasi, ternyata ada indikasi dia melukai diri. Jadi kita bisa menjauhkan barang-barang yang berbahaya. Gunting, pisau, silet, kita kunci dulu tuh dalam baju. Kita sembunyikan dulu di tempat yang tidak terjangkau oleh individu. Bila ada indikasi, sepertinya orang ini bisa melukai diri ataupun melukai orang lain. Dan pastikan juga Anda berada dalam keadaan aman. Ada yang kita merasa pengen bantu orang lain, tapi ternyata nggak aman buat diri kita, malah kita pukul, malah kita kena lempar. Kita juga perlu jaga jarak, ada jarak yang aman, sehingga kalau dia melakukan apapun, kita masih aman, masih bisa lari. Ini adalah konsep yang sederhana. Yang berikutnya saya terangkan tentang listening. Kesannya sederhana banget. Cuma denger doang kok, Mbak. Apa susahnya sih? Tapi justru ternyata ini yang paling susah. Dan ini juga konsep yang paling fundamental dari dukungan first aid ini. Jadi ada suatu cerita. Jadi saya pernah baca ada namanya cerita di sebuah rumah sakit jiwa. Dia mengembangkan de-escalation teknik. Tadinya gimana emang ceritanya? Ceritanya adalah ternyata di sebuah rumah sakit jiwa itu ada pasien yang marah-marah dia komplain gitu. Tapi ternyata orang ini menemukan pendekatan baru. Ternyata gimana kalau kita coba dengerin orang ini, kita coba dengerin dengan suara yang lembut, bersikap tenang. Kira-kira apa yang aku bisa bantu? Kamu lagi butuh apa? Gitu. Ataupun didengarkan kebutuhannya seperti apa. Ternyata orang ini sedang merasa frustasi. Kenapa? Karena ternyata misalnya jatah makanannya dia terbatas. Ataupun dan semua orang sekitarnya cuma bersikapnya keras. Semua orang kayak mau marahin dia, mau pukul dia, mau di borgol gitu ya. Sedangkan akhirnya dengan pendekatan baru ini dia memulai bagaimana kalau kita coba ngomong sama orang ini walaupun dia pasien, walaupun dia ODGJ, kita coba dengan suara yang lembut, dengan memperhatikan juga sensasinya, bahwa dia juga perlu didengar, bahwa dia butuhnya apa sih. Jadi kita bersikap tenang dengan suara yang lembut, volumenya juga jangan terlalu keras, dan kita mendengarkan dia apa sih yang dia bicarakan. Kadang memang ada ODGJ yang berbicaranya mungkin ngomongnya panjang lebar gitu ya, panjang lebar sana kemari, nggak apa-apa. Anda bisa memberi syarat mendengarkan, ngangguk. Tapi di antara kata-kata itu mungkin Anda bisa menangkap ada berapa kata-kata ataupun frase apa yang muncul. Wah, kamu lagi merasa takut ya? Ini namanya kalimat terakhir. Kamu sedang merasa cintai. Jadi kamu nggak suka ya kan dalam ya. Kita ulangi dan kita sampaikan kembali apa makna dari. Jadi orang itu tahu, oh ada orang yang mendengar. Karena kebutuhan manusia adalah dia pengen dilihat, dia pengen didengarkan, dia pengen dipahami, dia pengen dianggap penting. Ini kebutuhan hampir semua orang, bukan hanya orang dengan jiwa atau orang dengan disabilitas saja, tapi hampir semua orang punya kebutuhan untuk dihargai. Saat orang ini bercerita, entah ini mungkin orang normal ataupun orang dengan schizophrenia, kita coba mendengarkan tanpa judgment apa. Jangan sampai kita, kamu salah nih, enggak benar itu. Jangan disela dulu pembicaraannya. Kita dengarkan saja. Jadi yang kita kasih validasi, yang kita kasih penguatan adalah perasaannya. Kamu lagi sedih ya? Sepertinya kamu lagi kesepian ya?
butuh teman ya. Yang kita validasi adalah perasaannya, bukan peristiwa salah yang dia jelaskan, bukan juga kayak dia tadi habis mukul terus kita bilang nggak apa-apa, bukan, bukan. Tapi kayak kita memvalidasi perasaannya. Oh iya, nggak apa-apa kalau kamu marah. Marah itu wajar kok. Saya juga kadang-kadang marah. Tapi mungkin setelah panjang lebar kita jelaskan, ada juga kok yang bisa kita ekspresikan. Marah kan nggak harus banting-banting. Bisa juga marah kita sambil melukis. Bisa marah sambil kita cari di tempat, lihat-lihat bunga, ataupun sambil nyanyi. Bisa kok dalam seperti itu. Jadi artinya saat kita memberikan telinga kita ini, pastikan kita juga kayak kasih kepedulian atau empati sama situasi yang kita. Saya yakin rekan-rekan di sini sudah pintar untuk menggunakan ini dalam kehidupan sehari-hari, tapi kadang-kadang mungkin kalau lagi kelelahan mungkin lupa. Mungkin kalau lagi kewalahan mungkin kadang-kadang udah bingung, udah lupa lagi. Ini hanya sekedar mengingatkan bahwa saat kita memberi kepedulian atau empati itu suatu kayak connectedness, keterhubungan kita dengan orang itu. Kayak juga kayak sifatnya kayak yang saya tangkap kalau dalam bentuk di KPSI adalah komunitas ya. Kita saling membantu, saling mendukung. Ternyata kayak cuma kayak ketemu-ketemu, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Itu tuh maknanya penting banget buat pasien, buat keluarga, buat orang dengan schizofrenia, karena itu kayak itu yang dia butuh, merasa terhubung dengan orang, merasa connect. Bisa kita sampaikan lagi kalau masih belum mempan nih orang ini merasa kita nggak peduli. Apa? Kita tetap dengan konsisten aja menyampaikan bahwa kita dengerin kok. Kita nggak ngasih dia judgement baik atau buruk, jelek atau salah gitu. Mungkin dia katakanlah dia cerita dia melakukan tingkah laku yang misalnya contohnya ada cerita tadi saya curang, saya nyontek, saya merasa bersalah sekarang. Mungkin kita nggak bisa langsung kayak menyalahkannya salah itu nyontek bukan seperti itu, tapi kayak mendengar kira-kira apa sih yang bikin kamu kontak, kamu merasa terdesak ya, jangan-jangan dia merasa kayak kalau nilai saya jelek saya bakal dipukulin saya. Mungkin ada kata-kata seperti itu ataupun background seperti itu yang melatar belakangnya. Jadi kita bisa kayak ngasih kepedulian dan judgement karena kita nggak pernah tahu apa penderitaan yang dialami. Dan kadang-kadang kita bingung cara bertanya atau eksplorasi orang ini. Kita bisa kasih pertanyaan dengan pertanyaan terbuka, gimana tadi? Oh, gimana kok bisa bikin tadi ceritanya kesel ya? Kenapa? Jadi kita ngasih kayak intonasi, volume, body language yang terbuka gitu. Intonasi lembut, malu-malu, kasih kontak mata. Jangan sampai juga kita membagi, misalnya ada orang yang lagi cerita, lagi curhat, kita sambil main handphone, sambil atau ya, kerjaan lain. Sebenarnya kadang itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Memang sering kalau kita lagi sibuk gitu ya. Tapi tentunya artinya kalau saat kita bisa memberikan kontak mata, kasih perhatian yang penuh, itu kan dampaknya beda sama kalau multitasking sambil kita bagi-bagi perhatian kita. Dampaknya kepada orang tersebut akan berbeda. Dan ternyata kayak teknik mendengarkan ini, memberi paraphrasing, kayak memberi penangkapan dari cerita orang ini, itu adalah suatu namanya de-escalation teknik. Teknik terjadi saat ada terjadi situasi agresif, ada orang marah-marah di jalan, ada orang yang kesal, mungkin bukan ditantang gitu kan, karena kan kita merasa kalau ada orang marah kita tantang aja supaya orang itu berhenti, atau kita teriak aja supaya orang itu berhenti, tapi ternyata mungkin itu tidak bisa langsung soalan. Mungkin kita bisa kayak bantunya dengan mendengarkan ini, mendengarkan
ibu butuh ini ya. Tapi ternyata setelah kita dengarkan, ternyata solusinya sederhana gitu ternyata. Cuma dia pengen didengarkan. Kadang-kadang gitu ya. Kadang ada orang lagi curhat yang lebar, kita pikir, gini loh solusinya. B, C, D, E gitu udah kasih semua solusinya. Tapi nggak satu pun dia jelaskan. Dia jalankan. Kenapa? Karena ternyata dia hanya butuh didengar. Kadang bisa seperti itu. Tapi kita bisa dorong lagi kalau ternyata solusi yang diberikan ini sangat bermanfaat. Nggak apa-apa, coba lagi psikiater. Nggak apa-apa. Psikiater itu orangnya paham, expert di bidangnya, jadi kamu pasti bisa ditangani. Jadi kan kita bisa ngasih dukungan, tapi juga tahu bahwa nggak selamanya orang ini nyari solusi, kadang-kadang hanya didengarkan. Kadang-kadang Bapak dan Ibu mungkin agak kebingungan nih. Dulu misalnya nih terjadi pada orang normal, pada umumnya. Dulu istri saya misalnya biasanya dia sabar banget. Istri saya biasanya sabar banget, orang yang lembut. Tapi kenapa ya sekarang ini kalau dia lagi saya tanyain uang jajannya, uang belanja dan uang jajannya habis semuanya kemana ini? Atau istri saya mendadak istri saya marah-marah, mendadak istri saya nggak mau bicara sama saya. Jadi pribadi yang berbeda. Kenapa bisa begitu? Jangan-jangan gangguan kepribadian. Belum tentu, Bapak dan Ibu. Karena gini, kadang-kadang situasi yang sulit mengancam bisa menimbulkan perubahan perilaku. Saat ada orang berada dalam situasinya ya nggak mengancam, misalnya apa ya, mengancam itu dianggap jelek, dianggap buruk, ataupun memang ada takut dilukai, mau dipukul, ataupun takut diselingkuhi, ataupun takut dikhianati. Pokoknya perasaan yang dia rasa mengancam dia, tidak enak, muncul reaksi fight, flight, and freeze. Fight itu gimana? Kayak kita ketemu anjing galak. Gimana sih? Kita ketemu anjing galak, pengennya buru-buru lari. Kita tadinya nggak bisa lari 20 meter 1 menit. Ini kita langsung cepet banget larinya. Itu namanya reaksi badan kita yang berubah sendiri. Kita tahu ada situasi yang mengancam, jadi kita langsung ada reaksi flight, larikan diri dengan cepat. Ada juga reaksi fight. Fight itu apa? Langsung dia pengen melawan anjing galak itu dengan apapun. Dan di sekitar dia cuma batu, cuma apa, dia langsung melawan itu anjing. Karena udah ada reaksi di tubuhnya. Dia merasa ini mengancam, jadi harus saya lawan. Dan juga ada reaksi orang yang merasa ada anjing galak, dia langsung mematung, dia tidak bisa bergerak. Ini reaksi tubuh yang kadang-kadang terjadi saat kita merasa ada situasi yang mengancam. Bisa kita fight, berantem, bisa kita flight, kabur, atau freeze, kita diam. Nah, begitu juga saat kita ketemu dengan misalnya bos yang dianggap galak. Kita menganggap ada bos di kantor kita galak. Kita langsung apa sih? Pengen buru-buru kabur. Nggak pengen dekat-dekat bos kita. Itu namanya reaksi fight. Ataupun ada reaksi fight, kita pengen langsung marah. Bos kita nanya apa, kita langsung defensif. Nggak gitu, udah bener kok. Ataupun kita langsung kayak mawat terus, kita terus untuk mempertahankan diri kita. Padahal bos kita cuma nanya, tapi kita menganggap itu situasi yang mengancam. Ataupun situasi freeze, bos kita nanya, kita tahu udah diam, nggak bisa jawab apa-apa. Atau sakit perut. Nah, ini juga yang terjadi saat kita ketemu dengan kehidupan di rumah yang tidak aman. Misalnya bapaknya galak, ataupun ibunya galak, atau ada pertengkaran terus. Ini tuh terjadi reaksi di tubuh, di otak langsung kayak hormon-hormonnya bekerja, dia langsung berusaha melarikan diri dari kondisi tidak nyaman ataupun kondisi yang mengancam dia, ataupun dia malah kayak dia nggak bisa melakukan apa, nggak bisa mikir, reaksi ini yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang terjadi kalau ini terjadi setiap hari?
terus-terusan badannya merasa terancam, terancam, terancam. Lama-kelamaan bisa muncul reaksi fisik seperti sakit kepala, sakit perut, sakit punggung, dan lain-lain. Begitu juga dengan kondisi emosional kita. Setiap hari merasa terancam, lama-kelamaan mungkin bisa membentuk tingkah laku kita yang defensif. Bisa seperti itu. Kalau terjadinya baru kita tahu ada satu kejadian yang baru terjadi, tapi kita masih bisa memberikan dukungan, mungkin kita bisa bantu tuh ngasih dukungan. Kayak membantu individu supaya kembali lagi pada respon yang lebih oke, yang lebih adaptif. Dengan cara pertama, memahami perasaan dia. Kita mendengarkan dia. Dan membantu dia mengolah perasaan. Dan kita bisa ngajarin, oh kamu lagi nggak nyaman, kamu lagi nggak happy ya. Mungkin bisa lakukan olahraga, bisa ini, bisa cerita, kita bisa kasih solusi. Dan juga kita bisa bantu menciptakan tempat yang aman dan nyaman. Kalau belum aman dan nyaman, minta dia mencari tempat sendiri aman dan nyaman ataupun kamarnya sendiri yang buat dia merasa aman. Ataupun situasi kalau kamarnya sendiri belum bisa aman, situasinya di dalam sini yang diciptakan di pikirannya dia sendiri. Dia membayangkan tempat yang aman dan nyaman buat diri. Nah, sebelum kita masuk, sedikit dasar bahwa semua perasaan adalah hal yang wajar dan manusiawi secara biologis. Mungkin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian kadang-kadang belajar waktu kecil, waktu kita jatuh, nangis gitu. Apa sih yang biasanya dikatakan? Jangan nangis, cengeng. Ada lagi bilang, ih lantainya nih bandel ya, lantainya bandel ya. Ataupun, ini aku kasih es krim supaya kamu jangan nangis. Artinya apa? Kita waktu kecil sudah diajarkan dari kecil bahwa mengenai perasaan atau emosi itu nggak perlu. Kita nggak perlu kenal dia, pokoknya kamu harus stop. Menangis, marah, kesel, sedih, itu jelek gitu. Kita belajar itu sejak kecil. Padahal ternyata kadang, apalagi sebagai laki-laki ya, kadang-kadang kita merasa sebagai laki-laki kamu nggak boleh nangis. Kamu harus kuat gitu. Padahal mungkin kadang-kadang ada saat mereka tetap manusia, tetap butuh kadang sedih, nangis, kadang perlu waktu sendiri, kadang pengen cerita sama orang lain, itu nggak apa-apa. Pada dasarnya semua emosi adalah hal yang wajar dan manusia. Karena memang ada secara biologis kok, ada penelitiannya bahwa kalau merasa terancam aja, hewan juga merasa takut. Ataupun hewan juga merasa kalau kita belai-belai, merasa senang, merasa tenang. Berarti sebenarnya emosi itu hal yang wajar ya. Bukan yang kita ciptakan sendiri sebagai manusia. Emosi ini memang ada. Dan sebenarnya tidak ada emosi yang jelek, tidak ada emosi yang negatif. Kebanyakan emosi untuk melindungi diri Anda. Misalnya Anda merasa marah gitu, kesel. Jangan-jangan Anda berusaha melindungi hak Anda. Anda merasa hak Anda dilanggar. Jadi Anda merasa marah. Ataupun Anda sedih. Jangan-jangan karena Anda merasa hal yang Anda punya akan terancam dari diri Anda. Ambil dari diri. Akhirnya membuat Anda merasa sedih. Itu kan sebenarnya hanya bentuk pertahanan diri kita sebagai manusia. Untuk membuat kita merasa tenang lagi, nyaman lagi. Nah, tadinya kan kita ngasih nama emosi ini jelek, ada tuh namanya emosi marah, itu nggak boleh. Padahal hal marah itu kadang-kadang diperlukan. Nggak bisa tuh kita selalu selama ini membiarkan atau kita ngasih kepada semua orang, sabar kepada semua orang. Nggak selalu, kadang ada perasaan marah, wajar asal tidak mengekspresinya, tidak melukai orang lain, dan tidak melukai diri kita sendiri. Ini adalah pentingnya juga kita mengenali perasaan dan kasih nama perasaan. Oh, sepertinya saya lagi marah. Kadang-kadang kita nggak mengenali perasaan dan itu sebetulnya manusiawi juga karena kita selama ini nggak pernah diajarin. Ini namanya perasaan. Ini perasaan kecewa, ini perasaan terancam, ini perasaan sedih gitu, atau ada perasaan campur aduk. Kita nggak pernah tahu
Ada perasaan campur aduk itu apa? Ada marah, ada seneng, ada sedih. Itu mungkin aja terjadi di satu saat. Kita kasih nama perasaan. Oh, sepertinya aku marah. Kalau Anda sudah cukup lagi stabil, nyaman, bisa tuh kasih. Nah, rasanya berapa ya? 8 nih. Cuma kalau ada kesulitan, nggak apa-apa. Tapi pelan-pelan aja. Ini ada berapa orang memudahkan dengan cara aku kasih termometer. Kalau aku lagi angkanya 0 lagi very happy. Kalau lagi 10 lagi marah sekali. Bisa aja pakai teknik seperti itu. Dan juga pentingnya juga menormalisasi. It's okay not to be okay. Nggak apa-apa juga kok kadang-kadang marah. Nggak apa-apa juga kok kadang-kadang sedih. Ini hal yang Anda perlu memberi toleransi dan kasih sayang pada diri. Kalau ini Anda alami pada diri. Kalau ini Anda pengen kasih tahu orang-orang lain juga bisa. Nggak apa-apa kok perasaan kamu alami itu wajar. Dan kadang-kadang sebetulnya ada tuh reaksi fisiologis di tubuh akibat rekan-rekan, mungkin kita mau ada sedikit game 1 menit. Setuju nggak nih ada game? Setuju? Oh, nggak ada yang ngomong. Jadi gamenya adalah nggak gampang kok. Ini game individual, tenang aja. Gamenya adalah saat Anda mengambil napas, kita hitung 1 kali ya. Atau kalau itu 2 kali. Kalau Anda mengambil napasnya sampai 4 kali, hitung 4 kali. Kita akan menghitung napas kita selama 1 menit. Kita hitung sama-sama napas kita secara individual ya. Saya nggak mungkin menghitung napas Anda kan. Kita akan hitung napas kita selama 1 menit. Ada pertanyaan dulu? Paham ya? Kita akan hitung napas kita sama-sama. Kita hitung berapa kali kita menarik dalam. Nah, mulai dari sekarang. Oke. Berapa kali Anda mengambil nafas atau bernafas dalam 1 menit? Ada berapa kali? Ada berapa? 11, 13, 1 kali. 1 kali nggak mungkin nih. 10, 13. Pada dasarnya, Anda dalam keadaan tenang. Karena kalau lagi lebih daripada 13 misalnya, itu udah mulai cemas. Tuh. Artinya Anda lagi cemas. Apalagi kalau di atas 20, lagi cemas sekali. Jadi kayak nggak harus yang langsung napas dalam gitu sih. Cuma kayak itu juga. Jadi kadang-kadang gini, ternyata katanya saat kita lagi nggak tenang, itu kelihatan di nafas kita. Ternyata kalau lagi nggak tenang, nafas kita lebih banyak, lebih apa? Pendek-pendek tapi pendek-pendek, nafas jadi pendek-pendek terus tapi berkali. Kerasa ya, kalau lagi nggak enak, cemas, kayak
Semuanya kayak semuanya memburu kita, rasanya nafas kita pun memburu. Padahal itu hanya kondisi fisiologis kita. Mungkin ya maksud kita lagi kolah, kita lagi marah, sedih, atau lagi kalah. Kalau ada yang lebih dari 20 lagi cemas. Tapi ada kok cara yang bisa dilakukan nanti kalau lagi cemas. Gimana sih mengatasi? Sebelum masuk. Nah, tadi aku sempat lihat nih. Ini menarik nih. Ada orang lagi merasa kok aku terus sama. Kesel terus sama. Ternyata pada saat saya duduk dengan kemarahan saya, ternyata nama nama saya itu bukan marah. Ternyata saya terluka ataupun saya merasa berduka. Ternyata saya merasa tolak. Saya merasa iri. Saya merasa jealous. Kadang juga seperti itu. Ada orang tidak tidak ingat bahwa dia tuh sebetulnya lagi berduka. Tapi yang dia lakukan 1 tahun terakhir dia marah terus sama dunia, marah terus sama misalnya almarhum pasangannya, marah. Akhirnya lama-kelamaan dia tahu bahwa sebetulnya yang namanya marah itu jangan seperti perasaan berduka sih, perasaan terluka, bisa ditinggalkan. Jadi kayak seperti gunung es ya, emosi perasaan yang kita alami jangan-jangan bukan itu aja, ada banyak perasaan yang kita rasakan di dalam. Ini akan saya jelaskan gimana sih cara mengatasi saat kita kewalahan dengan emosi kita. Biasanya emosi apa sih yang kita kewalahan? Marah ya. Marah atau sedih banget atau tertekan banget. Jadi yang pertama adalah kita bisa stop dulu. Stop. Ada namanya teknik stop. Adalah stop, berhenti sejenak dari aktivitas. T-nya, take a deep breath. Tarik nafas yang dalam. Yuk kita tarik nafas dalam sama-sama. 3 kali ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Tarik nafas yang dalam. Dan sekali lagi. Nafas yang dalam. Kadang-kadang ada orang saat saya sarankan ini pas pertama, coba sarankan ibu tarik nafas. Kadang-kadang orang merasa bahwa saya kan selama ini udah nafas, dok. Saya kan selama ini udah nafas, mbak. Gitu. Nafasnya kadang-kadang berbeda, kadang-kadang nafasnya tidak sadari, nggak mindful gitu istilah. Nafasnya kita sambil sadari untuk nafas seperti apa sih nafas. Sambil kita tarik nafas lagi, sambil kita amati diri. Sepertinya aku lagi marah. Karena marah nafas aku pendek banget. Dan karena aku lagi marah, kayaknya itu ngaruh ke badan aku. Jadi tegang. Di sini juga kepala jadi tegang banget. Itu hanya terjadi saat Anda udah lebih tenang kan. Saat Anda lagi marah nggak bisa tuh Anda mengangkat. Jadi kita berhenti sejenak dulu. Terus dulu. Dan pelan-pelan kita amati diri. Dan pasti itu yang kalau udah marahnya selesai, selesai, sorry kalau sudah kita berhenti dan kita tanyakan kembali tadi aku marah kan ya. Tadi aku marah soalnya pasangan aku ya, melihat misalnya contohnya pasangan aku melihat like cewek lain di depan mata. Jadi aku marah sekali. Sepertinya aku merasa terancam, cemburu gitu. Kita tanyakan kembali apakah sudah cukup rasional atau tidak. Ternyata dia memang like semua orang baik laki-laki atau perempuan. Misalnya seperti itu. Kita bisa langsung kita tinjau ulang pemikiran kita. Kalau Anda lagi dalam
dan aman dan nyaman dan bisa stabil. Tapi kalau Anda belum nyaman, nggak apa-apa, kita bisa coba relaksasi yang lain. Dan namanya teknik nafas 48. 48 itu seperti apa? Kita nafas 4 detik, ambil nafas 4 detik, tahan 7 detik, lalu keluarkan 8 detik. Filosofinya apa? Filosofinya adalah kalau kita mengeluarkan nafas lebih panjang daripada mengambil nafas, hanya saraf parasimpatetik kita, saraf yang bikin tenang, itu akhirnya lebih aktif. Gitu. Jadi kita bisa relax kembali. Kalau mau kita sama-sama bisa coba sama-sama ya. Kita ambil nafas 4 detik, tahan, keluarkan 8 detik. Mungkin bisa sambil open cam atau open mic, sambil kita hembuskan dengan hembus gitu ya. Nafas, tahan, lalu keluarkan nafas. Hembus gitu. Ambil nafas 4 detik, tahan, lalu keluarkan. Ambil nafas 4 detik, tahan. Gimana perasaan Anda? Gimana? Ada yang mau bicara? Ada yang merasa gimana? Biasa aja? Lebih tenang atau gimana? Atau malah ada yang merasa jadi ingat yang lain? Jadi keinget mantan misalnya? Atau keingat cucian yang belum dicuci? Misalnya. Jadi lebih enak sih. Jadi lebih enak. Syukurlah. Alhamdulillah. Yang lain gimana? Ngantuk, Mbak. Jadi ngantuk. Apa? Kadang-kadang ngantuk itu diperlukan juga. Artinya mungkin kita lagi butuh istirahat. Dan emang saraf parasimpatisnya yang bikin tenang, yang bikin relax lagi. Ya. Nah, ini bisa buat diri kita sendiri, bisa sebagai caregiver, bisa sebagai orang schizophrenia, bisa ataupun Anda mengajarkan ini pada orang. Kadang-kadang kan ada orang yang kewalahan dengan emosi sendiri ya. Kadang-kadang misalnya kita lihat ada anak kecil kewalahan dengan emosinya, lagi ngamuk gitu. Mungkin kita bisa duduk sejajar dengan anak tersebut, orang tersebut, dengerin dulu, pelan-pelan, nanti bisa dijelasin ke dia. Kita pelan-pelan ambil nafas bareng. Ini kadang-kadang bisa membantu bikin lebih tenang. Yuk, nafas. Kalau sama anak-anak mungkin bisa lebih kreatif. Bus, ambil nafas, lalu ayunkan ya. Ambil nafas, Dok, lalu izin, ayunkan. suaranya kadang hilang, kadang muncul, dok. Dari mulai awal, enggak. Izin, dok. Ya, baik. Terima kasih. Kadang-kadang kalau kita berhadapan dengan misalnya ngajarin anak-anak yang menghadapi emosi yang kewalahan dengan emosinya sendiri, misalnya temper tantrum, ataupun kepada orang apapun yang lagi ngamuk gitu ya, lagi duduk di bawah ngamuk-ngamuk gitu, kita mungkin bisa duduk di bawah juga dengan posisi yang sejajar. Kalau ini orang dewasa yang lagi ngamuk dan berbahaya, ya jaga jarak. Tapi kita bikin posisi kita sejajar. Kalau dia lagi duduk atau tiduran di lantai, ya kita duduk juga di lantai. Atau anaknya lagi marah di lantai, kita duduk juga di sebelahnya. Kita duduk, kita dengarkan. Oh, marah ya. Kita dengarkan, misalnya dia mau cerita, anaknya mau cerita. Ataupun kalau ada orang dewasa lagi ngamuk-ngamuk, kita dengar gimana kabar, ya apa. Lalu kita bisa bantu aja kan, kamu kewalahan ya. Mungkin ini bisa bantu nih. Keluarin bareng-bareng yuk. Pas, kita keluarkan bareng-bareng. Ini kadang-kadang bisa membantu.
Ini kayaknya sederhana. Ini kayak teknik awal yang bisa membantu lebih. Untuk berapa rekan yang pernah tahu, ada banyak rekan-rekan perempuan nggak di sini atau ibu-ibu nggak ya yang suka nonton drama Korea? Kalau ada yang pernah nonton It's Okay Not to Be Okay, mungkin pernah lihat, ataupun mungkin psikolog atau terapisnya atau psikiater yang pernah mengajarkan, ada yang namanya teknik butterfly hug. Kan biasanya kita kayak ngasih tahu It's Okay not to be okay, nggak apa-apa kok kalau lagi. Lalu, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Eh, ini masih share screen ya sebentar. Mau share. Oh, kelihatan saya? Kelihatan dong? Kelihatan. Kelihatan? Kelihatan tangan saya? Tangannya kelihatan. Kelihatan. Jadi kalau butterfly hug itu kita pastikan Anda berada di tempat yang tertutup dan aman dan nyaman, ataupun saat Anda mengajarkan pada orang lain di tempat yang tertutup dan nyaman, kasih tahu teknik butterfly hug. Jadi kayak begini, lalu kayak kita ambil nafas, lalu tepuk-tepuk dada di sini, kayak di seakan-akan di bagian hati kita. Ambil nafas, dan kelihatan ya tadi saya begini ya di sini. Ambil nafas. Atau eh, ada juga teknik begini di kepalanya kita apa namanya tangan kita taruh di atas kepala di jidat dan jempol ada di dan empat lainnya di atasnya. Jadi gini bentuknya. Ini. Terus kita sambil ambil nafas. Keluarkan nafas lebih banyak. Nafas. Kadang-kadang pada beberapa orang ini sangat membantu teknik yang tadi ini. Entah kenapa ini lebih membantu dibanding yang lain. Tapi ada juga yang teknik 478 itu lebih membantu lagi. Ada juga teknik namanya kita kayak kalau Anda orang bukan ODS ya, Anda bisa membayangkan juga tempat yang paling aman dan nyaman. Jadi Anda bisa sambil menghayal, membayangkan pantai, membayangkan gunung. Sedangkan kalau Anda mungkin ODS orang atau ODGJ, boleh tuh sambil membuka foto pantai, sambil membuka foto gunung. Nggak perlu menghayal, tapi kita tampilkan aja. Ini gambar pantai, gambar gunung. Kita sambil menghadirkan sensasi apa sih perasaan saat aku berada di pantai. Gimana sih udara di sekeliling aku saat aku berada di pantai. Pemandangannya, pasir putihnya, rasa butiran pasir-pasir putih, warna biru laut. Gimana sih suara di sekeliling pantai itu? Suara camar, suara apa? Atau sambil ada musik, musik pantai, musik laut. Mungkin itu bisa membantu membuat lebih nyaman. Ataupun mendengarkan juga musik-musik yang rileks, itu juga oke. Bisa membantu bikin saat Anda misalnya membantu orang lain, kita bisa ngasih tahu juga nih, ada orang lain kewalahan dan emosinya, dan dia
bingung sendiri kenapa aku kayak gitu. Kenapa perasaan itu atau intens? Kadang-kadang misalnya perasaan ini trauma gitu, ingat sesuatu yang menakutkan sangat gitu, ataupun sesuatu hal yang bikin dia nggak enak gitu. Kita bisa ngasih tahu dia, iya kadang-kadang ada perasaan intens yang datang dan pergi, kayak gelombang ya gitu, kayak yang datang. Dan kadang-kadang ada pengalaman yang mengejutkan, biasanya emang memicu ada reaksi alarm di badan gitu. Memang badan kita ini super keren sih gitu. Jadi bisa membuat sistem sendiri yang bisa mengaktifkan alarm sendiri. Karena kita misalnya contohnya saat Anda pernah mengalami gempa bumi, saat Anda merasakan guncangan sedikit, Anda sudah pasti langsung lari gitu. Karena kita udah ada pengalaman sebelumnya yang akhirnya memicu reaksi alarm di badan. Ada dasarnya sebetulnya tuh untuk melindungi diri Anda sendiri. Nah, kadang-kadang kita bisa ajarkan bahwa kadang cara terbaik adalah misalnya jalan-jalan sebentar, melihat yang hijau-hijau gitu, tanaman, bunga-bungaan, mungkin jadi lebih tenang. Bisa nafas dalam, tarik nafas dalam, ataupun berada bersama orang yang dipercaya, sensasi. Ini mungkin bisa membantu Anda. Ini bisa diajarkan kepada orang yang Anda bantu. Oh, ini tadi aku stop share ya. Kelihatan lagi? Kelihatan, Mbak. Ya. Jadi ini, jadi kita bisa ngasih informasi seperti ini. Ini juga informasi buat diri kita juga ya. Kadang kita kewalahan sama emosi kita. Bukan hanya Anda, kadang-kadang saya pun juga kewalahan sama emosi saya. Tapi kadang-kadang mungkin kita bisa membantu jalan-jalan sebentar, sedalam, berada bersama. Kadang-kadang ini sekilas, kalau mau secara singkatnya, gimana sih caranya supaya bikin tenang? Coba jalan-jalan di alam terbuka, ambil nafas ya, telepon temennya yang udah lama, ditelepon, dengerin musik yang tenang, mungkin ini bisa. Dan memang yang namanya terhubung dengan komunitas ataupun sahabat atau orang yang Anda percaya ini sangat penting untuk pemulihan. Karena itu juga jadi jalan untuk membuat kita merasa kayak ada orang yang mendengarkan. Ada juga namanya kalau kita istilahnya psikologi terapi namanya koregulasi. Ada orang yang mendampingi kita, yang membantu kita buat. Tapi ada sebagian orang cara mengelola emosinya adalah dengan beribadah atau melakukan aktivitas spiritual. Kalau bagi dia ini dirasa cukup cocok gitu, nyaman, kenapa enggak kita dorong aja ya udah kalau merasa lebih nyaman bisa dengerin surat ini, Quran ini, kalau kita tahu ya, ngaji bersama bisa dorong ataupun ke gereja ataupun bicara dengan pendetanya bisa kita dorong. Tapi selain itu kalau ada yang nggak nyaman ya memang teknik tadi bisa membantu teknik dalam teknik kayak cerita sama orang lain. Dan juga ada lagi yang kadang suka terlupa bagi kita. Kadang kita merasa udah minum obat udah cukup ataupun kita merasa udah tahu stress management, udah tahu teori ini udah cukup. Padahal nggak selalu seperti itu. Kadang-kadang kita perlu namanya self care diri kita istirahat cukup kurang lebih 8 jam ya untuk orang dewasa. Tiap orang beda tapi biasanya kurang lebih 8 jam. Dan juga dengan makan makanan bergizi karena ternyata ada penelitian bahwa ternyata vitamin-vitamin dan makanan yang bergizi itu ngaruh kok buat mental health. Jadi kita harus mengurangi makanan olahan kan. Kalau belum bisa stop sama sekali, ya setidaknya kita kurangi dulu pelan-pelan. Kita makan yang langsung ada dari alam, ikan, yang protein yang tinggi, ataupun sayur-sayuran, ataupun tahu gitu. Ini sebetulnya gizinya cukup baik. Gitu. Ada B kompleksnya yang baik, D, omega 3, ataupun yang kayak tempe. Itu kan katanya ada yang fermentasi, makanan fermentasi, yogurt, tempe itu bagus buat pencernaan, buat gut. Gitu. Buat gut yang ngaruh ke kesehatan.
Terus ada lagi juga yang bagi saya cukup efektif adalah berolahraga. Saya menganggap ada emosi adalah bentuk energi. Kita kadang-kadang menyimpan energi di tubuh. Misalnya kita menyimpan kemarahan di tubuh, kita menimbun. Kita kayak mau menahan gitu, aku nggak marah, atau aku nggak apa selama ini. Tapi itu kadang-kadang ditahan di badan, ditahan di tubuh. Repress. Nah, cara mengatasinya adalah kadang-kadang dengan olahraga bergerak, berjalan, berjalan-jalan, yoga, lari gitu. Itu kadang-kadang membuat lebih baik, membuat emosi kita lebih baik. Dan itu juga kayak mempengaruhi dopamin dan serotonin di neurotransmitter tubuh kita. Gitu. Nah, yang ketiga ini adalah kan kita misalnya kita nih mau ngasih bantu orang lain ya. Tadi udah look kita ngamatin dulu apa yang bisa kita bantu orang. Berbahaya apa enggak, dia udah cukup aman apa belum. Yang listen tadi kita dengerin dia. Kira-kira kebutuhannya apa. Kita memahami bahwa emosi itu adalah perasaan. Yang ketiga adalah namanya ngeling. Kita ngasih informasi yang cukup. Kalau ngebantu orang lain, ya pasti kita ngasih informasi yang cukup. Kita kasih rujukan kalau dirasa perlu. Mungkin bisa ke psikiater ini, ataupun ada di rumah sakit pemerintah ini, atau rumah sakit swasta ini. Dan kita juga dorong dia untuk ada tindakan untuk membantu diri sendiri. Kita dorong dia tetap, udah kamu rutin olahraga, kamu rutin ikut kelas ini, ataupun ikut komunitas mitra KPSI ini. Kamu rutin aja ikut peer support supaya itu tetap berkelanjutan. Jadi bukan hanya kita membantu sekali, habis itu dia tidak ada lanjutan. Tetap pastikan bahwa dia ada lanjutan. Ini sekilas aja, mungkin rekan-rekan sudah tahu. Kalau terlalu banyak nanti bingung. Kalau Anda merasa ada orang nih kok ada tanda-tanda seperti ini gitu. Kadang-kadang orang normal juga mengalami kok sulit tidur. Kadang-kadang orang normal juga mengalami kayak tapi kalau itu lebih dari 2 minggu, apalagi gejalanya ada 2 atau 3 lebih, nah ini artinya mungkin perlu dirujuk ke psikolog, ke psikiater, ke dokter gitu, ataupun ke uh, suster ataupun ahli terdekat, ahli yang profesional terdekat dari rumah Anda. Kalau dari saya sudah cukup sekian. Apakah ada yang pertanyaan? Oke, terima kasih Mbak Gita atas materinya yang pasti bermanfaat banget buat teman-teman semua yang hadir pada acara hari ini. Gimana teman-teman? Oke banget? Atau bisa membantu teman-teman semua supaya tetap sehat jiwa nih? Saya lihat di kolom chat udah banyak banget yang memberikan respon ini cukup bermanfaat gitu ya. Banyak yang terbantu gitu. Oke, sekarang kita tanya jawab sama Mbak Gita. Buat teman-teman yang mau tanya jawab langsung dengan Mbak Gita bisa raise hand, nanti open kamera dan open mic-nya. Nah, tapi sebelumnya saya bacain dulu yang udah ada di kolom chat nih Mbak. Udah ada yang nanya dari awal tadi. Sebentar ya. Ini dari Patricia. Mau tanya ke Mbak Gita. Saat kita marah, sedih, terpuruk, cemas tinggi, apakah baik bila kita mencari distraksi sampai emosi-emosi macam itu reda? Atau harus dilampiaskan, disalurkan dengan sehat tentunya melalui tindakan tertentu, gitu Mbak. Oke. Sebetulnya pada dasarnya ini tergantung Anda sendiri. Mau cari distraksi atau enggak? Mau cari eh mau dilambat-lambatin apa enggak gitu. Ya saya nih. Ya pastinya kalau kita merasa tadi perasaannya apa? Marah ya? Marah, cemas gitu ya. Marah, sedih, terpuruk, cemas tinggi gitu. Cemas tinggi. Kita coba dengerin dulu perasaan kita. Tapi kalau Anda lagi gini, memang tiap orang kondisinya berbeda. Kalau Anda ternyata ada 0 sampai 10, misalnya cemasnya angkanya 8, Anda masih bisa handle itu, oke. Tapi kalau angkanya udah 10, Anda merasa udah kewalahan banget dan nggak bisa menghadapinya, dan Anda merasa udah aku cerita sama teman nih,
ataupun aku butuh eh, distraksinya misalnya nih olahraga, ngasas, dengerin musik, nggak apa-apa. Bukan berarti distraksinya adalah minum alkohol atau mencoba drugs juga, karena itu distraksi yang salah gitu, udah pasti ya. Artinya gini, kalau Anda merasa sangat kewalahan dan merasa lebih nyaman untuk kita cari dukungan dulu dari orang lain, kita dengerin musik dulu, ataupun kita membuat diri kita aman dulu, nggak apa-apa, cari distraksi itu. Kita nonton TV dulu, kita nonton film yang kita suka dulu, kalau bisa, kenapa enggak? Tapi kalau Anda merasa lebih nyaman kita menghadapi dulu, kenapa enggak? Itu akan lebih baik. Kita coba untuk kita menghadapi dulu. Apa nih perasaan yang aku alami? Gara-gara apa ya tadi marah? Oh, gara-gara ini. Kita ambil napas dulu, kita keluarkan napas dulu. Itu kesannya juga kayak distraksi kan? Tapi distraksi dari dalam diri untuk membuat kondisi lebih aman dan tenang. Nah, mau dilampiaskan atau enggak? Bisa dilampiaskan misalnya dengan kalau marah sekali kadang-kadang dilampiaskan ke bantal gitu ya. Ke bantal ataupun ke hal-hal olahraga gitu, olahraga lari di tempat gitu. Itu bisa juga energinya sangat berlebihan. Jadi yang bisa dilakukan adalah tergantung kondisi Anda dan di mana Anda yang merasa lebih nyaman. Semua bisa dilakukan. Coba aja dulu semua hal. Karena setiap orang pasti berbeda. Kita trial aja dulu. Cuman kalau untuk saya pribadi, kalau lagi marah, saya akan coba untuk mengenali dulu perasaan. Kalau bisa, kalau saya masih bisa melakukan itu. Kalau saya nggak bisa, ya saya cari untuk buat saya cari distraksi dulu. Semoga membantu. Oke, makasih Mbak Gita. Semoga terjawab ya, Kak Patricia, dari penjelasan dari Mbak Gita tadi. Nah, ini ada yang bertanya juga di kolom chat, tapi ini saya baca sih em, ada hubungannya nih ya, ada 3 orang yang nanya, semuanya nih mengenai memendam emosi gitu ya. Kalau Mbak Siti Nur Asia tadi bilang dia sering ngomong sendiri, marah, ketawa, dan nangis sendirian, kadang tiba-tiba banting barang tanpa alasan yang jelas karena sering memendam emosi. Gimana cara ngatasinnya? Lalu juga ada lagi dari Kak Lihwani, dia juga mau tanya, gimana sih caranya supaya bisa teriak gitu. Saya coba teriak sekalipun bermain yang permainan yang ekstrim tidak bisa teriak. Apakah itu efek dari emosi yang terpendam dan bagaimana cara mengatasinya? Lalu satu lagi ada dari Kak In, eh, pertanyaannya juga kurang lebih sama. Bagaimana cara seseorang mengatasi emosi yang sudah dipendam sejak lama dan bingung cara mengekspresikannya? Gitu Mbak. Jadi masing-masing ada kaitannya mengenai emosi yang dipendam dan gimana cara mengatasinya atau mengekspresikannya. Pertanyaan bagus nih, pertanyaan bagus banget. Karena begini, kan tadi saya jelasin, ini caranya gitu. Tapi pada dasarnya memang kalau kita, badan kita udah kayak mempelajari sendiri, misalnya saya 40 tahun, misalnya 40 tahun atau Anda 50 tahun, belajar bahwa kita biasanya memendam perasaan setiap hari ya. 10 tahun kali berapa ratus hari gitu. Itu kan tubuh kita udah terbiasa ya memendam. Ada apa-apa, kita pendam. Otomatis loh. Walaupun kita bilang, "Yuk, cerita, cerita. Sulit ya. Jadi jalan pertama gimana? Jalan pertama adalah membuat diri Anda nyaman dulu dengan kondisi Anda. Bukan dengan kondisi situasi, tapi dengan kondisi tubuh saya. Dengan napas dulu itu, lalu Anda belajar untuk nulis dulu. Belajar nulis pelan-pelan. Itu tuh kayak ada step-stepan di mana kita harus bikin diri kita aman dan nyaman dulu. Mungkin bisa kayak setelah sebulan 2 bulan, lama-kelamaan mungkin bisa belajar cara baru. Aku bisa cerita sama orang lain. Nulis dulu. Tadinya kan nulis dulu, terus belajar juga membuat tenang dulu. Gitu. Tapi nggak segampang itu untuk itu kamu cerita aja deh sama orang gitu. Nggak semudah kayak nyalain tombol kan gitu. Jadi kayak emang kita pertama belajar relaksasi diri dulu dan belajar untuk menulis. Kan belajar kalau menulis ibaratnya kita mengekspresikan perasaan kita dulu pelan-pelan ke tulisan. Baru setelah itu perlahan-lahan belajar cerita ke orang.
Dan ini memang perlu dipelajari, emang agak sulit awalnya. Jadi memang kayak semua bisa dipelajari. Kenapa kenapa nggak sesimpel itu? Karena tubuh kita udah kayak otomatis sendiri mendam. Cuman ada memang kayak kata ahli trauma, kalau kadang mendam emosi kan kadang-kadang jatuhnya bisa ke trauma ya. Trauma masa kecil, trauma atau PTSD juga bisa kalau ada peristiwa yang besar ya. Kalau yang trauma masa kecil itu, saat kita terlalu memendam, pada dasarnya untuk kita untuk menyalakan kembali, ayo kita cerita sama orang lain itu susah. Jadi pertama kita harus mencoba membuat diri kita tenang. Stabilisasi perasaan dulu, stabilisasi emosi dulu dengan teknik nafas dalam itu, bayangan tempat yang aman dan nyaman, lalu belajar cerita, lalu belajar juga kasih compassion sama diri sendiri. Pernah dengar kali ya, reparenting ourselves, kasih kasih sayang sama diri, tapi juga kayak kasih, kamu butuh apa ya? Oh, kamu butuh didengar. Kayak kita coba juga dari diri kita juga untuk ngasih mengulurkan tangan sama diri kita yang lagi di dalam kayak terpenjara ini, kita ulurkan tangan buat keluar. Kamu lagi butuh apa? Kamu lagi butuh didengarkan. Kamu lagi butuh ini. Lalu belajar juga menulis jurnal apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan. Dan kalau kesulitan itu dengan saat berbicara itu kan suatu hal yang verbal ya, olahraga, yoga, dansa, massage, apalagi itu adalah tools-tools yang bisa membantu membuat lebih tenang, membuat tenang diri kita yang otomatis. Artinya ada beberapa ahli merasa bahwa ini ada teknik-teknik lain kalau kamu nggak bisa cerita, ada nih mungkin kamu bisa olahraga, bisa yoga, bisa gitu. Udah diteliti, oh itu ada efeknya. Oke, sebenarnya masih ada 3 pertanyaan lagi di kolom chat, tapi mungkin saya berikan kesempatan ke teman-teman 2 orang kali ya yang mau tanya langsung nih bisa off cam sama off kamera apa mic-nya. Silakan. Tadi ada yang angkat tangan James ya, Kak James ya. Silakan Kak. Kok Assalamualaikum. turun lagi? Oh ya udah. Oke, silakan. Assalamualaikum. Selamat siang, Mas Kiki, dokter. Ya, selamat siang. Posisi saya saat Silakan ini langsung. kamera saya sedang tidak bisa online karena ada kerusakan gitu. Dok, Oke, nggak saya mau apa-apa. sebenarnya saya sudah kembali kepada titik nadir yang mana saya seorang caregiver. Mungkin Mas Kiki kenal saya seorang caregiver dan akhirnya saya dibukain wawasan saya oleh ketua KPSI. Akhirnya saya sekarang berbicara dengan ibu saya, ibu mertua saya, bahwa saya nggak bisa harus menjadi caregiver untuk anak ibu. Silakan ibu ganti. Sekarang saya tidak peduli. Sekarang posisinya saya disalahkan kembali, dok. Sehingga akhirnya saya ini pergi ke seorang psikiater. Dan saya didiagnosa mengalami burnout. Pertanyaan saya adalah, apakah saya salah ketika saya merasa sudah tidak mau tahu dan tidak ingin tahu, dikarenakan saya harus mempersiapkan kedatangan buah hati saya. Yang kedua, solusi apa agar saya bisa meyakinkan ibu mertua saya agar jangan kembali ke saya sebagai caregiver putranya, gitu dok. Gitu. Sehingga saya merasa udah jemu gitu, udah males. Sehingga saya juga diajarin yang namanya manajemen emosi, mengendalikan emosi, semua saya sudah diajarin dok. Sampai yang dokter tadi bicarakan juga itu pernah diajari oleh salah satu dokter yang berada di Rumah Sakit Cisarua Bandung. Jadi apa solusi terbaik agar saya istilahnya sudahlah saya dapat meyakinkan ibu mertua saya agar saya tidak lagi dipilih sementara saya sekarang ini sedang mengalami masa burnout. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kembali Mas Kiki, makasih. Oke, jadi pertanyaan dari Mas Kak James ini bagi kita beliau sebenarnya sebelum ini mengurusi adik iparnya yang
skizofrenia gitu ya. Nah, sekarang beliau sendiri kondisinya lagi burnout dan sedang mempersiapkan kelahiran anaknya gitu ya. Beliau ingin bilang ke ibu mertuanya kalau dia sudah mau mundur jadi caregiver nih karena sudah burn out gitu, sudah tidak sanggup lagi mungkin. Gimana tuh Mbak Gita? Terima kasih atas pertanyaannya Pak James. Aku ikut prihatin dengan yang dialami. Pak James merasa kayak kewalahan ya dengan situasi ini. Tapi Pak James belum bisa bicara dengan ibu mertua. Mungkin yang bisa dilakukan ya memang bicarakan perlahan-lahan, bicarakan pelan-pelan saat saat lagi teteh berdua, lagi makan bersama, pelan-pelan, lagi kondisinya enak. Bicarakan apa yang dirasakan. Bahwa saya merasa uh, lelah belakangan ini. Gimana kalau kita atur bareng-bareng waktunya nih supaya juga saya nggak kewalahan. Karena saya juga mau menyambut anak gitu. Jadi disampaikan kebutuhan Pak James dan juga situasi yang Pak James alami. Jadi juga kayak asertif aja sih, tapi asertif. Sampaikan gitu, terbuka gitu. Juga tidak menyakiti orang lain. Pak James. Mudah-mudahan bisa menjawab. Dan mudah-mudahan kalau bisa dia mencari orang lain, kalau kesulitan mungkin bisa atur waktu sama supaya bisa tercapai win-win solution ya. Jangan sampai win atau lose aja. Semoga benar. Oke, masih Begini banyak juga, Mbak Gita. Mohon maaf, kita tutup dulu ini sesi tanya jawabnya karena kita masih ada satu lagi nanti testimoni dari Mas Rizky Dwinanto. Ini juga sangat bermanfaat pastinya untuk kita mendengarkan testimoni beliau gitu ya. Tapi nanti saya pandu dengan tanya jawab aja sama Mas Rizky. Mungkin Mbak Gita ada 3 pertanyaan yang masih belum dijawab di kolom chat, bisa langsung dibantu dijawab di kolom chat aja gitu ya. Oke, Mas Rizky bisa off kameranya dinyalain dulu. Oke, Mas Rizky, apa kabar Mas? Alhamdulillah kabar baik. Oke, gimana Mas di sana Mas? Panasnya seperti apa Mas? Kalau di Jakarta ini panas banget nih. Panas menggantang, panasnya luar biasa. Ya, udah hujan belum? Belum ya? Sudah beberapa hari mulai hujan di beberapa daerah. Ya. Oke, oke. Oke, Mas Rizky, boleh dong cerita sedikit nih latar belakangnya dari Mas Rizky ini seperti apa sih biar teman-teman bisa mengenal Mas Rizky lebih banyak lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang ya. Nama saya Rizky Dwinanto. Saya penyintas skizofrenia dan anggota KPSI dari Simpul Kalimantan Selatan. Nah, keseharian saya ya serabutan, kadang cari rongsokan, kadang membantu tetangga di ladang, serabutan, nah, gitu Mas. Oke, oke Mas Rizky. Pengen tahu juga nih Mas Rizky, sejak kapan sih Mas Rizky ini didiagnosa skizofrenia gitu? Dan waktu itu apa sih yang menjadi pemicu munculnya gejala-gejala skizofrenia itu, gitu, Mas? Saya itu sejak tahun 2017 saat kerja di Indomaret kan. Nah, di Indomaret Surabaya 24 jam. Jadi saya itu full time full time kan ada si pagi, siang, sore. Nah, saya itu kayak kebalik-balik antara tidur siang, tidur malam, tidur itu nggak tentu gitu. Dan juga harus loyalitas juga kan. Nah, di situ ada tekanan pekerjaan, terus ada masalah keluarga juga karena saya dari kecil itu broken home ya. Ibu saya meninggal, bapak nikah lagi, saya dibesarkan sama nenek. Mulai dari situ saya merantau kerja di Surabaya. Nah, di situ saya mulai depresi. Depresi itu mulai insomnia, sulit mengendalikan itu. Akhirnya saya
putus kontrak 1 tahun setengah, putus kontrak 1 tahun setengah itu langsung saya ikut paman di Lombok. Nah, ikut paman di Lombok Nusa Tenggara Barat. Nah, di sana saya itu mengalami waham dan halusinasi. Ya, mulai dari situlah 2019 saya mulai terkena skizofrenia. Oke. Waktu itu seperti apa, Mas? Kalau boleh tahu halusinasi wahamnya nih, gitu. Dan kapan dibawa berobatnya, gitu. Nah, waham halusinasi saya itu kalau saya mati pada waham saya itu kalau saya mati pada tanggal ulang tahun saya, maka saya akan masuk surga ketemu ibu kandung saya gitu. Jadi Ya. wahamnya itu halusinasinya itu ada suara-suara kayak ayo pergi dari rumah paman, ayo ayo menggelandang menggelandang, dan saksinya Pak Bagus Utomo sendiri yang membantu saya untuk masuk ke rumah sakit jiwa Mutiara Sukma di Lombok. Disitulah saya mulai pengobatan secara intensif itu. Sedangkan pas depresi di Surabaya itu saya itu pernah rawat inap di Menur juga. Tapi itu masih depresi. Itu. Kunci menarik diri kamar masih itu. Nah, itu Mas. Kalau sekarang ini di Kalimantan Selatan, berobatnya kemana, Mas Rizky? Ke Rumah Sakit Haji Bojasin Pelahari. Hmm. Pertamanya setelah pernah masuk rumah sakit jiwa kan di Sambang Lihum, tapi karena dekat domisili rumahnya di Pelahari jadi ke rumah sakit daerah, rujukannya sesuai Vaskes BPJS saja yang paling dekat gitu. Oke. Jadi sampai sekarang Mas Rizky minum obatnya rutin ya? Alhamdulillah rutin. Oke. Oke, Mas Rizky, ini mengenai KPSI ini ya. Mas Rizky kapan nih mulai bergabung dengan KPSI dan boleh diceritain juga gimana sih pertama kali bisa kenalan sama KPSI gitu? Saya itu kan mawas diri, kayak berkaca diri, kenapa ada apa dengan saya kok seperti ini, ada pikiran bunuh diri apa. Akhirnya saya searching ke Google tentang saya yang mengalami waham, yang mengalami ini, ada keanehan, saya merasa sendiri-sendiri gitu. Saya ini aneh, saya ini itu menarik diri, kenapa saya nggak bergaul, bersosialisasi. Pada tahun 2017 sampai 2019 saya itu apa sering sering searching di Google sama di Facebook itu tentang itu. Akhirnya ketemu grup komunitas KPSI itu. Pertama kali saya lihat-lihat, saling baca-baca itu. Akhirnya saya mengeluh, awal-awal mengeluh, gabung itu selalu mengeluh tiap hari. Kangen, ingin mati, apa merasa di bapak jahat gini-gini, kayak merasa merasa itu. Nah, mulai dari situlah saya gabung KPSI karena scroll scroll searching 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 internet. Ya, jadi dari internet ya berkenalan dengan KPSI-nya ya, lalu bergabung di grup Facebook gitu. Nah, tadi kan Mas Rizky cerita postingannya di grup sering mengeluh dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi waktu itu awal-awal ya, awal-awal. Lalu gimana responnya dari teman-teman KPSI di grup gitu, Mas? Apakah mereka memberikan supportnya seperti apa gitu? Banyak sekali yang support, terutama Pak Bagus Utomo ini memberi saran gini-gini, berobat, berobat, berobat. Terus alhamdulillah pada saat saya lagi benar-benar fase benar-benar ingin bunuh diri sekali, saya menggelandang beberapa bulan di kota Mataram NTB itu, Pak Bagus Utomo memberi saran kepada Pak Sunarto, yaitu yang bekerja di Rumah Sakit Mutiara Sukma itu, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, untuk mencari saya di daerah tersebut. Akhirnya saya dimasukkan ke rumah sakit itu. Mulai disitulah saya benar-benar paham kondisi, karena di situ saya 9 bulan di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma itu.
Jadi 9 paham bulan. ya, karena nggak dijemput keluarga karena keluarga itu belum akhirnya menemukan kontak apa orang tua di Kalimantan Selatan itu. Mhm. Oke, oke. Oke, sekarang kan Mas Rizky ini jadi admin media sosial KPSI Simpul Kalimantan Selatan ya, khususnya untuk di Instagram gitu. Gimana nih Mas, awalnya jadi admin ini gimana sih gitu? Iya, jadi pada pada 3 September 2022 baru 1 tahun ini KPSI Simpul Kalimantan Selatan dibentuk diinisiasi oleh Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Nah, disitulah saya jadi apa admin media sosial atau sekretaris di situ. Jadi masih baru, jadi masih fresh, belum belum ada perkembangan yang lebih baik gitu. Pengennya kayak ada KPSI, ada peer support, kayak ada kegiatan-kegiatan yang kayak contoh kayak KPSI pusat gitu. Ya, walaupun masih baru nih ya Instagramnya KPSI Simpul Kalimantan Selatan, tapi ini ada yang menarik dari konten-konten edukasi skizofrenia di Instagramnya KPSI Simpul Kalimantan Selatan, yaitu dengan bahasa daerah lokal sana nih Mas Rizky ya gitu ya. Bisa diceritain nggak nih Mas? Eh, Awalnya gimana nih ada ide sampai menerjemahkan dalam bahasa lokal gitu? Iya, itu kan daerah 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 Kalimantan Selatan itu ada suku Banjar, suku asli Hmm. dari Kalimantan Selatan. Nah, di situ memang acil-acil atau orang-orang tua sini itu tidak begitu paham bahasa Indonesia. Jadilah ada ide untuk menerjemahkan konten yang bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Banjar supaya orang-orang yang tidak bisa bahasa Indonesia karena kultur dan budayanya yang sangat itu supaya bisa paham tentang edukasi kesehatan mental di KPSI. Oke, ada tantangannya nggak sih Mas nerjemahin dari bahasa Indonesia ke bahasa Banjar gitu? Nah, dialeknya itu ada beberapa macam. Misal Banjarmasin itu dialeknya ada khasnya. Kalau Hmm. ke arah selatan, Barabai, Amuntai itu ada kata serapan dialek berbeda lagi. Tapi saya biasanya memakai yang umum aja. Nah, misalnya, Ika hendak kemana? Saya mau kemana? Kalau di Amuntai beda lagi gitu. Ya pakai bahasa Banjar yang sudah umum atau sudah matan gitu. Oke, saya coba kasih lihat ya ke teman-teman ya, seperti apa sih desainnya dari KPSI Banjar ini gitu ya. Sebentar nih, saya coba share screen dulu eh, profilnya. Nah, bisa nanti mungkin teman-teman admin di daerah lain boleh nih ya terjemahkan konten-konten yang ada dengan bahasa lokal. Nah, ini saya ambil contoh salah satunya adalah eh, psikoterapi pada skizofrenia. Nah, ini yang bahasa Indonesianya ya, Mas Rizky ya. Iya, Oke, nah iya, ini konten ini lalu kemudian oleh Mas Rizky diterjemahkan menjadi bahasa Banjar seperti ini. Bisa dilihat ya teman-teman ya, ini bahasa yang sesuai terjemahannya berarti Mas Rizky ya. iya. Saya terjemah secara umum Oke. bahasa Banjar. Ya, oke. Gimana Mas responnya dari sana di sini dari teman-teman di sana nih dari warga atau penduduk setempat gitu ya dari penduduk Banjar sendiri dengan adanya konten yang berbahasa ini berbahasa Banjar sana ini bagaimana Mas responnya? Responnya terutama terbantu sekali ya. Caregiver itu jadi ada beberapa orang yang saya kasih tunjuk ini loh bahasanya kalau pada paham tentang skizofrenia, psikoterapi, tentang obat antipsikotik gitu. Mereka yang punya caregiver yang acil-acil yang tua-tua itu jadi saya senang gitu, mereka senang jadi mengerti gitu tentang edukasi jiwa ini, kesehatan jiwa.
Luar biasa nih Mas Rizky ini ya. Wow, oke Mas Rizky. Dalam rangka HKJS tahun ini nih Mas Rizky 2023 nih kan temanya adalah kesehatan jiwa adalah hak semua orang gitu ya. Apa yang ingin Mas Rizky sampaikan nih sebagai penyintas dari skizofrenia gitu ya. Mungkin harapannya atau aspirasinya silakan Mas. Di Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini, saya harap stigma-stigma yang di masyarakat terhapus agar penyintas-penyintas skizofrenia itu bisa berdikari, bisa produktif. Nah, tidak ada stigma lagi karena dengan adanya stigma itu jadi penyintas skizofrenia itu jadi kayak insecure, kayak jadi malu setelah keluar dari rumah sakit jiwa. Harusnya semoga di Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini KPSI juga itu terus mengedukasi tanpa lelah, terus berjuang pokoknya, terus berjuang untuk mendapatkan hak dan apa ya, supaya penyintas skizofrenia itu dilihat. Kita kan disabilitas mental ya disebutnya kan, kalau kita itu ya disabilitas mental, skizo, anxiety, OCD, bipolar dan lain-lain itu kan, semoga lebih diperhatikan lagi. Misalnya pemilu diperhatikan lagi karena kena stigma, Pak ini pernah masuk rumah sakit jiwa bukan berarti dia nggak berhak untuk memilih, bukan begitu. Terus apa apa stigma pokoknya, dia kok pernah rumah sakit jiwa sekarang dia itu gini-gini ya, gitu gitu Mas. Oke, terima kasih Mas Rizky. Wah, luar biasa banget. Tapi yang mau bertanya-tanya kepada Mas Rizky, sebentar ditahan dulu. Tadi Mas Rizky udah menyebutkan peran dari Mas Bagus Utomo gitu ya dalam pemulihan Mas Rizky sampai sekarang ini. Mungkin sedikit Mas Bagus mengenai Rizky Dwinanto. Mas Bagus boleh diceritain dulu ke teman-teman pada. Ya, terima kasih. Rizky udah mau berbagi pengalaman nih dengan teman-teman yang lain. Gimana kondisinya sekarang? Alhamdulillah stabil Pak, stabil. Ya, syukur. Ya, Ya, pertahankan terus ya, ya supaya Pak. tetap stabil. Nanti kegiatan apapun yang ada sekarang tekunin dulu. Iya, Semoga nanti ke depan situasinya menjadi lebih baik, semakin mandiri gitu. amin. Ya, teman-teman semua, Rizky ini adalah salah satu inspirasi kita semua. Meskipun dalam keterbatasan, dalam kondisi latar belakang keluarga yang mungkin kurang ideal gitu, tapi Rizky tetap berjuang untuk bisa tetap mandiri, tidak tergantung oleh siapapun. Nah, kami di sini membutuhkan Rizky yang lain nih dari daerah lain agar kita bisa menjangkau lebih banyak teman-teman, baik pasien skizofrenia, bipolar, atau masalah kesehatan jiwa lainnya, dan keluarganya untuk mendapatkan edukasi yang baik gitu. Dan kita harapkan nanti di Kalimantan Selatan ini jejaring keluarga bisa juga seperti kita di Jakarta ini. Apakah nanti kita bisa membuat semacam ini ya, peer support tapi online buat teman-teman KPSI di Kalsel gitu. Gimana Rizky? Iya, nanti saya ajukan sama komunikasikan juga sama Pak Samsidar ketua Siap, sama pihak Sambang Lihum. Iya. siap. Kami ada langganan Zoom nih, soalnya kalau kita tidak manfaatkan juga sayang gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa lakukan kegiatan peer support ini secara rutin, Allah pasti akan membantu teman-teman juga di Kalsel gitu.
Oke, terima kasih Rizky. Saya kembalikan nih ke Kiki ya sebagai pembawa acara. Oke, terima kasih Mas Bagus. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup Facebooknya KPSI, itu di kolom chat udah ada linknya, nanti tinggal bergabung aja. Lalu bagi yang mau media sosial KPSI juga bisa ada link tree-nya di situ, nanti ada website, YouTube, bisa dicek ya. Oke, buat teman-teman siapa yang mau bertanya nih mungkin 2 orang aja ke Mas Rizky, atau kalau nggak mau bertanya, mau memberikan semangat support buat Mas Rizky, silakan boleh langsung aja raise hand atau off cam gitu. Di kolom chat juga udah ada yang memberikan nih semangat Mas Rizky, kata dari Kak Vida. Terima kasih Kak Vida. Oke, salut untuk Mas Rizky dari Kak Julia. Semangat ya. Oke, siapa nih yang mau bertanya nih ke Mas Rizky? Mungkin teman-teman penyintas, teman-teman caregiver, boleh. Dari nurse dia Rusma Sari, sarjana keperawatan nih Mas Rizky. Semoga apa yang disampaikan Mas Rizky menginspirasi banyak pasien dengan skizo. Keren banget Mas, sukses-sukses selalu ya. Atau dari ada admin pengurus dari Simpul di daerah yang mau bertanya nih, mungkin nanti ke depannya kita juga butuh ini ya Mas, Mas Bagus ya, apa simpul-simpul di daerah, akun Instagramnya bisa diterjemahkan juga nih ke bahasa lokal nih, seperti di Kalimantan Selatan gitu ya. Ya, kita pengennya sih seperti itu supaya nanti teman-teman di daerah juga bisa membaca pengetahuan tentang kesehatan jiwa dalam bahasa daerahnya masing-masing. Karena kan masih banyak warga Indonesia yang juga lebih nyaman berbahasa daerah gitu dibanding dengan bahasa Indonesia, atau juga istilah-istilah asing ya. Skizofrenia itu sendiri juga kan istilah asing yang seringkali susah dipahami apa maksudnya gitu, sehingga kita harus jelaskan bahwa itu dari istilah skizo dan frenia gitu loh ya kan, jiwa yang retak misalnya gitu. Tetapi kan perkembangan istilah itu sendiri sudah berubah, bahwa sekarang kita tahu bahwa tidak ada jiwa yang retak di situ, hanya masalah ketidakseimbangan kimia di otak yang mengakibatkan dampaknya pada perubahan pikir, emosi, dan perilaku. Nah, ini yang juga harus kita sebarkan pengetahuannya dalam bahasa yang paling mudah dimengerti oleh masyarakat gitu. Betul. Setuju sekali Mas Bagus. Masih banyak banget nih apresiasi buat Mas Rizky di kolom chat dari Kak Reski, Kak Nidar. Hebat sekali Mas Rizky, saya ibu seorang penyintas. Putra saya banyak sekali menulis. Nah, boleh nih nanti ya menulis di website KPSI, boleh nih kirim aja tulisannya. Keren, semangat terus Mas Rizky dari Kak Z. Kak Rashid juga nih mohon izin. Oh ya oke, silakan. Oke, teman-teman kita udah sampai di penghujung acara nih gitu ya. Ada yang belum puas mungkin, atau misalnya ada yang ingin nanti kita adain lagi kopi darat online. Pokoknya pantau aja media sosialnya KPSI. Terima kasih banyak kepada Mas Bagus Utomo sebagai Ketua KPSI, Mbak Gita. Eh, Sekali lagi Mbak Gita ini bukan dokter ya Bapak Ibu, teman-teman gitu. Mbak Gita ini psikolog klinis. Jadi beda sekali antara psikiater yang dokter spesialis kedokteran jiwa dengan psikolog klinis gitu ya. Yang memang masih suka banyak yang bingung antara psikiater sama psikolog gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Rizky. Oh, ada Mas Rizky yang angkat tangan. Oke, kita masih ada waktu. Silakan Mas. Mau menyampaikan apa nih? Saya ibu-ibu, Pak. Oh Ini ya, maaf, maaf. Maaf Bu Rizky, silakan. anak saya itu penyintas, jadi dia dulu ada yang membimbing dia menulis. Kemudian Oke. kumpulan tulisannya dijadikan buku begini. Oke, judulnya apa tuh Bu? Eh, ini Gadis Siput judulnya. Oke, oke. Nah, ini Siapa nama bisa, bisa saya anakmu kirim. yang Namanya Emil Reza Maulana. ya? Boleh, boleh. Saya Boleh boleh banget kirim kita ke apresiasi. KPSI nggak bukunya? Boleh Bu, Boleh, bahkan kita boleh. bisa bantu jualin ya Mas Kiki ya.
Ya, betul-betul KPSI ada toko online juga ya di Tokopedia dan apa namanya Shopee. Ya. Yang mengelola toko online ini juga dari teman-teman penyintas gitu ya, namanya Mas Aris, hari ini kebetulan tidak bisa hadir. Silakan aja Bu, dikirim aja nanti, saya di kolom chat ini ada alamat sekretariat KPSI, saya tulis sekarang juga, nanti Ibu bisa ini, atau nanti Ibu bisa apa namanya DM di Instagram atau apa gitu ya, silakan boleh gitu. Nanti Ya. kita bantu untuk eh, menjualkannya gitu ya. Ya, baik. Oke, Terima kasih luar Mas biasa Diki. gitu Ya. bukunya. Luar biasa bukunya, luar biasa. Oke, teman-teman, jadi walaupun kita mengalami gangguan jiwa atau skizofrenia bukan berarti hidup kita selesai sampai di situ ya. Ternyata kita udah lihat tadi Mas Rizky, lalu tadi apa namanya Bu Reski anaknya bisa membuat buku gitu. Jadi eh, apa namanya tetap semangat gitu. Yang penting obatnya tetap diminum, konsul dengan rutin setiap bulannya dengan psikiater. Kondisi yang sudah baik dipertahankan, jangan sampai kambuh gitu ya. Capek kalau kambuh berkali-kali kambuh, sayang gitu. Oke, mudah-mudahan acara pada hasil pagi sampai siang ini Kopi Darat Online KPSI ini nggak hanya kali ini aja ya Mas Bagus, nanti ke depannya kita bisa agendakan lagi. Eh, dan pas banget dalam rangka HKJS dan Sumpah Pemuda juga, mudah-mudahan generasi muda Indonesia ini akan generasi sehat jiwa gitu ya. Terima kasih. Silakan yang ini saya tutup sampai di sini. Oh ya, sebelumnya saya share dulu materinya Mbak Gita nih. Tadi ada yang nanyain materinya, boleh ya Mbak di-share materinya sebelum kita close ininya, supaya nanti teman-teman bisa baca-baca lagi gitu ya. Saya sudah Teman-teman yang paling jauh nih hari ini hadir dari mana nih? iya. Ayo, siapa? Dari mana Aceh? Tangerang, Oh, Pak, Tangerang. oh, mantap. Terima salam buat Banda Aceh nih, Mas Sugito. Dari Pekanbaru, Pak. Baru luar Mantap, biasa. selamat. Luar biasa nih, Mbak Yulia. Salam-salam ya. Saya Iya, Bukit Pak. Tinggi. Nah, Bu Bukit Reski, Tinggi. Bukit Tinggi. Salam buat keluarga, Bu. Ya, terima kasih Ya, Pak. ini ke timur dikit ada nggak ya? Ke timur dikit. Tadi Bali gitu atau dan sekitarnya. Kalimantan tetangganya Mas Rizky ada. Sulawesi. Oke, oke. Tadi Masih ada Ronald nih. oh iya Mas Ronald. Wah luar biasa nih ada di Mas Ronald Dewu Manado, luar biasa. Kalimantan Selatan hadir. Oke Mbak Kak Maria, makasih. Oke, itu saya sudah share ya. Saya sudah share materinya Mbak Gita di kolom chat. Nanti Bapak Ibu bisa download, langsung disimpan. Kita nggak Ya, ada absen, jadi kita acaranya sebetulnya nggak terlalu formal juga. Kita santai, tapi bisa banyak mendapatkan sesuatu. Gitu. ya, Mbak Dian nih kapan kita ke Subang? Itu tuh. Oke, sudah bisa di-download. Kalau udah bisa di-download materinya, kita akhiri aja kegiatan hari ini. Atau nanti misalnya yang belum dapat bisa menghubungi KPSI, bisa di Instagram, bisa melalui WhatsApp, silakan. Terima kasih Mbak Gita, terima kasih Mas Rizky, terima kasih juga Mas Bagus, terima kasih teman-teman semua. Luar biasa di akhir pekan gitu ya, udah masih bisa menyempatkan diri untuk kumpul di sini. Oke, tetap semangat, sehat selalu, dan terakhir sama-sama tadi gimana gerakannya Mbak Gita? Terakhir kita off cam semua, kita on cam semua. Oke, siap-siap ya. Kita gerakan tangan semua. Salam sehat jiwa ya. Oke, 1, 2, 3.
Salam sehat jiwa. Oke. Oh iya, belum foto nih. Lupa, katanya ada belum foto. Ayo coba yang wajah-wajah ganteng dan wajah-wajah cantiknya dibuka dulu nih. Kita mau foto dulu. Sebentar, bentar. Saya siapin dulu. Oke, kita foto dulu. Bentar ya. Ada 2 halaman aja. Ini halaman pertama dulu. Boleh dibuka. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Tapi sayang sekali kalau nggak. Oke, udah siap? Pakai pose yang paling keren, paling sehat jiwa posenya gitu ya. Oke, hitung saya aba-aba ya. 1, 2, 3. Bentar. Oke, satu lagi. Ntar dulu, bentar, saya save dulu. Ntar hilang ini nggak di save. Oke, satu lagi ya. Halaman yang kedua. Yang kedua, pose. Udah siap semua posenya? 1, 2, 3. Oke, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat berakhir pekan. Salam buat keluarga semuanya. Sehat bisa selalu. Oke, saya Terima tutup. kasih teman-teman. Terima kasih, Bapak Edi. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Gita, Terima kasih Pak Bagus. semuanya. Ya, Buatan sama-sama. Semuanya. Sehat-sehat semua ya. Ya, Terima amin. kasih, Pak. Mas. Salam sehat semua. Eh, Ya, kasih. Terima kasih. Thank you.